Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, dari Novisiat SVD Kuburuteng Manggarai Flores NTT, saya Pastor Freddy Zahadin SVD, menyampaikan ucapan selamat jumpa lagi lewat siraman rohani. Hari ini Sabtu 26 November 2022. Injil hari ini diambil dari Lukas bab 21 ayat 34 sampai 36. Kita diajak untuk selalu berjaga-jaga dan berdoa supaya di saat Tuhan datang, kita sudah siap menyambutnya. Marilah kita berdoa memohon penerangan Roh Kudus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan dan Allah kami, puji dan syukur kami haturkan kepadamu karena Engkau selalu mengingatkan kami untuk berjaga-jaga dan berdoa supaya di saat Engkau datang, kami sudah siap menyambutmu. Karena itu kami mohon kepadamu ya Tuhan, gerakanlah hati kami untuk selalu berdoa, dan bukalah hati kami untuk selalu siap menyambut kedatangan-Mu. Tuhan, utuslah Roh Kudus-Mu, terangilah pikiran dan hati kami, agar sabda-Mu yang akan kami dengar dapat kami pahami dengan baik, dan isi pesan-Mu dapat kami hayati dan amalkan dalam hidup harian kami. Doa ini kami sampaikan dengan perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama roh-Mu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Jagalah dirimu, jangan sampai hatimu syarat dengan pesta pora dan kemabukan, serta kepentingan-kepentingan duniawi. Dan jangan sampai hari Tuhan tiba-tiba datang, jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat. Sebab ia akan menimpa semua penduduk bumi ini. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, agar kalian mendapat kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu, dan agar kalian tahan berdiri di hadapan Anak Manusia." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, tema renungan kita hari ini ialah berjaga-jagalah dan berdoalah selalu. Hari ini Yesus mengingatkan para murid-Nya, katanya, berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Allah. Mengapa Yesus mengingatkan para murid-Nya supaya berjaga-jaga? Alasannya karena kedatangannya untuk menjemput manusia, tidak seorang pun yang tahu. Ia akan datang kapan saja, sesuai dengan kehendak dan rencana Bapanya. Yesus sendiri tidak tahu kapan dia akan datang kembali. Hanya Bapa saja yang tahu. Sadar akan hal itu, makanya dia meminta para murid-Nya, kita semua, untuk selalu berjaga-jaga. Sadar akan hal itu, makanya dia meminta para murid-Nya, kita semua, untuk selalu berjaga-jaga. Yang menarik dari peringatan Yesus ini adalah bahwa ia bukan hanya meminta kita untuk berjaga-jaga saja, tetapi berjaga-jaga sambil berdoa. Yesus tidak meminta kita untuk berjaga-jaga sambil minum mabuk, makan sepuas-puasnya, atau bermain kartu, atau bersuka cita sambil menari dan menyanyi karaoke, atau live musik. Itulah kelebihan yang diingatkan Yesus kepada murid-murid-Nya, berjaga-jaga sambil berdoa, berjaga-jaga sambil memikirkan Tuhan, sambil menantikan kedatangan Tuhan. Mungkin ada yang bertanya,
mengapa doa itu sangat perlu di saat kita berjaga-jaga. Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, menurut Yesus, berjaga-jaga hanya dengan mengandalkan kemampuan manusia semata-mata tidaklah cukup. Kemampuan manusia sangatlah terbatas. Manusia gampang sekali jatuh. Sadar akan kelemahan manusia, Yesus ingatkan para muridnya untuk libatkan Tuhan selama berjaga-jaga, menanti kedatangan Tuhan. Berjaga-jaga dengan menggunakan kekuatan Tuhan, pasti hasilnya akan sangat positif. Berjaga-jaga sambil meminta bantuan Tuhan, agar kita tidak mudah terjebak ke dalam kelemahan manusiawi kita. Kita ingat Yesus Kristus sewaktu dia di Taman Getsemani. Ia meminta para rasulnya untuk berjaga-jaga bersama dia. Sambil berjaga-jaga, Yesus tekun berdoa. Ia tidak tertidur sedikit pun. Kekuatan doanya memampukan dia untuk berjaga sepanjang malam. Sementara ketiga rasulnya tertidur lelap, mengikuti kelemahan tubuhnya. Mereka tidak meminta bantuan Tuhan untuk menguatkan mereka agar bisa berjaga-jaga bersama Kristus. Saudara-saudari dan anak yang terkasih dalam Kristus, kita tahu bahwa Yesus Kristus akan datang menjemput kita. Kapan waktunya? Tak seorang pun tahu. Karena itu berjaga-jagalah selalu sambil berdoa. Dan semoga berkat bantuan Tuhan, kita selalu digerakkan untuk menyiapkan batin, sehingga di saat dia datang, dia menemukan kita lagi siap-siap menyambut kedatangannya. Kita memohon Bunda Maria untuk senantiasa mendoakan kita. Amin. Marilah kita mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga saudara sekalian dan mereka yang kita doakan pada hari ini, secara khusus mereka yang sakit, dan segala aktivitas kita hari ini, diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.